Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sungguh senang pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali, bertemu di ibadah pada pagi hari ini. Meskipun cuaca hujan, tapi tidak menyurutkan kita untuk datang pada Tuhan, untuk beribadah dan untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan apapun yang kita hadapi pada sampai hari ini, pagi ini, biarlah tidak menyurutkan kita untuk datang kepada Tuhan, ke dalam hadirat Tuhan, karena kita percaya bahwa apa yang diberikan Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kebaktian minggu. Tema kita yaitu keluarga yang peduli tentang yang hilang. Firman Tuhan nanti akan dilayani oleh Pendeta Muda Nikolas Sebastiawan. Dan mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ibadah pada pagi hari ini. Kita menaikkan satu pujian, Ku Dapatkan Yang Terbaik. Potong salam nanti akan dilayani oleh Pendeta Muda Nikolas. Saya mengundang Bapak untuk bangkit berdiri ya. Percaya ku dapatkan yang terbaik. Percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu. Percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu.
kasih, marilah kita memulai ibadah di tanggal 8 Februari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin, amin, amin. Selamat datang, selamat bergabung beribadah dengan yang penghargaan. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendoakan untuk anak-anak yang akan beribadah pagi hari ini. Anak-anak itu selalu masuk. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk anak-anak kita doakan juga mereka yang mungkin masih dalam perjalanan sehingga boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah anak. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, maka kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ketika pagi hari ini Kau memberikan kesempatan bagi anak-anak kami kembali beribadah kepada Tuhan di gereja ini. Di tengah cuaca yang kurang baik, di tengah cuaca hujan di mana mereka mungkin masih mengantuk, Tuhan memberikan mereka satu semangat, satu kerinduan untuk boleh datang ke gerejamu, untuk boleh bersama-sama memuji Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah anak di pagi hari dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kakak-kakak yang membimbing, yang mengajar, kiranya melalui setiap firman Tuhan yang diajarkan, setiap puji-pujian yang dinyanyikan, setiap anak-anak kami ini boleh semakin belajar mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga agar kiranya setiap anak-anak yang masih dalam perjalanan boleh tiba di tempat ini dengan selamat, dan mereka pun boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah anak pagi hari ini, memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami, setiap papa mama, om tante, juga oma yang beribadah. Kiranya Tuhan berkati setiap kami agar kami pun boleh beribadah kepada Tuhan dengan hati yang siap, sehingga kami semua satu keluarga boleh diberkati oleh ibadah pada pagi hari ini, dan hati kami boleh kembali diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, senang ya lihat anak-anak komisi anak benar-benar semangat juga untuk beribadah gitu ya pada pagi hari. Ya, pada pagi hari ini meskipun suasananya mendung-mendung, APW semuanya ya. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian dengan semangat ya. Kita akan menyanyikan pecinta keluarga Tuhan dan nanti akan sambung
Ku kasih kau dengan kuat. Kasih Tuhan.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati untuk bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Pada hari ini, pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk berdoa bersama. Tuhan, kami ingin mendoakan untuk kebahagiaan umum, ibadah anak, dan kebahagiaan youth, juga persekutuan GKI Perintisan diberkati oleh para. Mohon Tuhan kiranya Engkau berkati dalam semua kebahagiaan tersebut, supaya pelayan-pelayannya boleh melakukan yang terbaik, khususnya pelayan firman Tuhan ya Tuhan, supaya semua yang Tuhan firmankan boleh sampai dengan baik. Tuhan, kami juga ingat dengan pelayanan Pak Pendeta DSS di Jakarta Malang. Tuhan berkati juga Tuhan untuk semua yang dilakukan di sana, biarlah semuanya menjadi berkat bagi GKI Jakarta Malang. Pada pagi ini kami juga ingat Tuhan akan warga almarhumah Ibu Nurti Manulung yang baru saja Tuhan panggil, Ibu Nurti Manulung. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Kami juga ingat Tuhan akan jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia dan jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mendidik satu persatu mereka, berikan ya Tuhan kesehatan yang baik dari hari ke hari. Khususnya kami juga ingat akan kesehatan untuk Bapak Kasianto, Ibu Tuyah, Ibu Elina, dan Ibu Maria. Kau pilih mereka satu persatu, kau berkati ya Bapak, supaya mereka tetap dapat sehat sehingga boleh melakukan semua aktivitas dengan baik. Kami juga ingat Tuhan akan pelayanan panitia Paskah dan hari ulang tahun ke-31 GKI Pengharapan, serta kegiatan-kegiatan akan dilakukan. Kiranya Tuhan berkati Bapak di dalam susunan acara, dalam program-program yang akan disusun, dan berkati juga di dalam pelaksananya. Biarlah semuanya menjadi berkat bagi kami semua dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga ingat Tuhan untuk akan pelayanan panitia renovasi dan perluasan GKI Pengharapan yang saat ini masih melakukan tugas-tugasnya. Kiranya Kau berkati Bapak di dalam melakukan tugas-tugas mereka. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan, kami juga ingat akan para pemimpin, pejabat pemerintah, dan aparat keamanan yang maju untuk negara Indonesia ini. Kiranya Kau berkati mereka dan Kau ingatkan ya Bapak, supaya mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan jujur, dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan juga kepada seluruh Indonesia. Kami juga ingat Tuhan akan bencana banjir dan longsor yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai tempat di wilayah Indonesia maupun seluruh dunia. Kiranya Kau berkati Bapak dalam penanganan terhadap para korban maupun perbaikan fasilitas yang rusak. Biarlah semuanya boleh dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat sehingga semua aktivitas boleh berjalan kembali dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan IKN dan pembangunan di segala bidang untuk perkembangan dari kemajuan perekonomian serta ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia. Tuhan berkati Bapak supaya semua hal yang dibicarakan di dalam rapat-rapat negara biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik pula. Tuhan, kami juga ingat akan perdamaian di antara semua bangsa di negara di dunia ini. Mohon Tuhan berikan hikmat pada semua pemimpin dunia ini supaya mereka lebih mengutamakan perdamaian daripada apapun juga, sehingga semua bangsa di dunia ini akan damai sehingga boleh menikmati perdamaian itu setiap saat. Kami juga ingat akan kondisi perekonomian Bapak yang saat ini masih dalam proses yang tidak baik-baik saja. Kiranya Kau berkati Bapak dalam setiap usaha untuk memulihkan perekonomian global ini sehingga boleh berjalan dengan baik menuju ke arah yang terbaik. Terima kasih Bapak untuk semuanya itu. Kami naikkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, mempersiapkannya. Bukalah Tuhan mataku. Terambil dari PTR 1:116. Segenap dosaku dan kasih-Mu yang berlimpah. Ya Tuhanku, bukakanlah mataku, kuping dan mulutku, agar ku turut segera Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mempersiapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar menjadi ladang yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Nikolas Evan Setiawan Purapi Ujanjirnya, agar apa yang disampaikan adalah seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Lukas 15 ayat 1-7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba,
Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Bu Maria Yuni yang sudah berdoa dan bacaan firman Tuhan bagi kita. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita akan tetap di dalam tema utama kita tentang keluarga. Secara khusus kita akan merenungkan satu tema, yaitu bagaimana keluarga kita juga bisa menjadi keluarga yang peduli kepada yang terhilang. Nah, sebelum memulai lebih jauh Bapak Saudara, saya ingin survei kecil-kecilan ya Bapak Ibu. Saya akan menampilkan 4 wajah orang. Kalau Bapak Ibu lihat 4 wajah orang ini di jalan tengah malam sendirian, kira-kira Bapak Ibu akan lebih takut yang mana? Pilih 2 dari 4. Oke ya Bapak Ibu ya. Buat yang sudah tahu siapa tokohnya, tolong diam dulu, jangan dikasih tahu terus. Mungkin ada yang sudah pernah membaca beritanya gitu ya. Silahkan ditampilkan slide-nya. Saya tampilkan dua-dua supaya besar kelihatan. Ini yang pertama, ada seorang bernama Anders Breivik. Satu lagi Bapak Agus Sutikno. Ini 2 orang yang pertama. Lanjut, orang yang kedua. Nah, ini ada 2 orang lagi, yaitu satu Isabella Guzman dan satu lagi Yeri Padinasarani. Dari 4 orang ini, kalau Bapak Ibu jalan sendirian malam-malam di tengah jalan, di tengah jalan sih Bapak Ibu ya, di dalam gang misalnya Bapak Ibu sendirian, nggak ada orang, malam gelap, terus ketemu ya salah satu dari 4 orang ini. Kira-kira Bapak Ibu lebih takut yang mana? Pilih 2 orang Bapak Ibu. Yang gampang, yang bertato atau yang enggak? Yang bertato atau yang enggak? Yang bertato. Setuju Bapak Ibu? Setuju enggak? Ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi saya yakin sebagian besar dari kita, kalau kita nggak kenal orangnya, terus kita ketemu spontan, lihat itu kaget pasti Bapak Ibu. Dan kebanyakan akan takut kepada orang-orang yang punya tato. Dan 2 bapak tadi yang bertato itu bukan cuma bertato, tampangnya serem Bapak Ibu gitu ya. Mungkin kalau saya bertato, lihat wajah saya juga Bapak Ibu mungkin takut juga. Ini satu pemahaman yang seringkali dimiliki kita sebagai manusia Bapak Ibu. Nah, padahal kalau Bapak Ibu yang sudah tahu orangnya, 2 bapak yang bertato tadi itu adalah pendeta Bapak Ibu Saudara. Yang satu Bapak Agus Sutikno, pendeta Agus Sutikno itu pelayanan kepada kaum marginal, kepada orang-orang pinggir jalan. Kalau pendeta Yeri Padinasarani ini sebetulnya pendeta yang cukup terkenal karena sering muncul di podcast ataupun di media sosial gitu Saudara. Nah, kalau 2 orang yang lain, yang pertama tadi Anders Breivik itu, dia adalah dia adalah pelaku pembunuhan massal di Norwegia. Dia membunuh 77 orang sendirian. Ini Anders Breivik. Kemudian yang kedua, yang perempuan, Isabella Guzman, kalau Bapak Ibu pernah baca beritanya, dia terkenal karena waktu sidang, dia terkenal karena kecantikannya. Tapi perempuan cantik ini ternyata membunuh mamanya sendiri, dan ketika ia membunuh, dia melakukannya sambil tertawa. Kenapa saya memberikan survei ini Bapak Saudara? Karena sekali lagi kita tidak bisa menilai orang berdasarkan penampilan luarnya saja. Tapi sadar atau enggak, mau kita percaya ataupun tidak, seringkali kita menilai seseorang itu pertama kali adalah melalui wujud luarnya Bapak Ibu Saudara. Dan ini satu hal yang kita tidak bisa pungkiri. Karena inilah juga yang terjadi ketika kita membaca firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Maria Yuni. 3 perumpamaan tentang yang terhilang yang kita akan renungkan sama-sama tadi. Itu konteksnya kenapa Tuhan Yesus memberikan. Karena Tuhan Yesus ingin memberikan satu teguran kepada orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Saya bacakan sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara. Pasal 15 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Ceritanya pada waktu itu, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya,
Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus adalah pribadi yang membenci dosa, tetapi mengasihi orang-orang. Sekali lagi, Tuhan Yesus adalah pribadi yang membenci dosa, tapi ia mengasihi orang-orang berdosa. Nah, ini satu hal yang sulit sekali untuk dipahami bagi kebanyakan orang pada waktu itu. Sama seperti kita kalau kita ketemu 4 orang tadi, mungkin gitu ya, dan kita lihat mereka bertato, tapi kita dikasih tahu mereka pendeta, kemungkinan besar kita susah percaya, Bapak. Gak mungkin lah pendeta tatoan, tindikan lagi gak masuk akal, kayaknya begitu, Bapak. Terus kalau kita lihat si Anders Breivik sama yang perempuan Isabella Guzman tadi, kalau Bapak Ibu dikasih tahu mereka pembunuh, mereka sudah membunuh banyak orang, apakah kita percaya? Belum tentu kita percaya, karena penampilannya nggak seperti itu kok, Bapak Saudara. Nah, inilah juga yang dialami oleh orang Farisi dan orang-orang pada waktu itu. Di pikiran mereka, kalau orang-orang sudah banyak berbuat dosa, mereka sudah pasti harus dijauhi. Dan ini pun sering terjadi kepada kita. Kita ketika melihat orang-orang yang pernah ataupun sedang berbuat dosa, di pikiran kita pasti bukan mengasihi yang pertama kali muncul. Seringkali apa? Menghakimi, Bapak Saudara. Dan ini salah satu hal yang harus kita pahami, karena mau kita sadar atau enggak, seringkali kita melakukannya seperti itu, Bapak Saudara. Nah, pada waktu itu ketika orang-orang berdosa ini datang dan tertarik pada Yesus, Tuhan Yesus tidak menolak mereka. Tuhan Yesus menerima mereka, bahkan makan bersama dengan mereka. Tapi respon orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu sangat berbeda. Mereka bersungut-sungut dan berkata, kenapa engkau menerima orang-orang berdosa ini bahkan makan bersama-sama dengan mereka? Karena bagi mereka kedekatan dengan orang berdosa, Yesus yang dianggap sebagai guru, sebagai orang yang kudus, orang yang suci. Ketika Tuhan Yesus mendekat dengan orang-orang berdosa, di pikiran mereka, oh Tuhan Yesus ini kompromi sama yang namanya kekudusan. Mereka merasa bahwa namanya orang saleh, namanya orang suci, namanya guru, namanya pendeta, itu seharusnya jaga jarak dari orang berdosa. Akrab dengan pemikiran ini, Bapak. Di dalam pandangan orang banyak pada waktu itu, ada satu kemelekatan antara perbuatan dosa dengan sang pelaku dosa. Makanya kalau orang sudah banyak berbuat dosa, kalau dalam waktu itu notabene seperti pemungut cukai, terus pelacur, terus apa lagi, Bapak? Mereka orang-orang yang sakit, bahkan dianggap yang sudah banyak berbuat dosa, mereka pasti akan dijauhi. Dan di dalam bingkai pemikiran inilah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang yang terhilang tadi, sebagai satu jawaban kontras yang memutarbalikkan pemahaman banyak orang mengenai orang berdosa. Tolong ditampilkan slide-nya. Ya, saya lanjut dulu ya Bapak Saudara. Nah, kalau kita baca slide-nya, tolong diklik dulu. Kalau kita baca Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan yang tiga-tiganya tentang yang terhilang. Kita mulai dari perumpamaan yang pertama dulu, tentang domba yang hilang. Nah, ketiga perumpamaan ini sebenarnya Tuhan Yesus berikan untuk menjawab pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Mereka bertanya, apa yang sebenarnya sedang kau lakukan? Kau yang sebagai guru, sebagai orang yang kudus, kenapa kau mendekatkan diri pada orang-orang berdosa itu? Karena dalam pikiran mereka, kalau Tuhan Yesus makan bersama pemungut cukai dan para pendosa, seolah-olah Tuhan Yesus sedang meremehkan dosa itu sendiri. Seolah-olah Tuhan Yesus nggak serius soal kekudusan. Dan Tuhan Yesus menjawabnya dengan memberikan 3 perumpamaan untuk menunjukkan apa sih yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau Bapak Ibu baca beberapa pasal sebelumnya di dalam kitab Lukas, di Lukas pasal 5, orang Farisi dan ahli Taurat itu juga pernah bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, mengapa engkau makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Dan di waktu itu Tuhan Yesus menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang-orang yang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat. Dengan kata lain, Yesus berkata bahwa ia seperti dokter. Dokter yang bertemu pasien bukan berarti ia mencintai penyakitnya itu. Tapi ketika dokter ingin menyembuhkan pasien karena ia ingin menolong pasiennya. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika ia menyampaikan perumpamaan yang pertama tentang domba yang hilang, Tuhan Yesus menceritakan ada seorang pria yang kehilangan 1 domba dari 100 domba lainnya. Lalu ia mencari dan mencari sampai menemukan domba yang hilang itu.
Dan ketika ia pulang, Tuhan Yesus mengajak teman-temannya bersukacita dengan mengatakan, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sukacita karena menemukan domba yang terhilang itu sama seperti sukacita di surga ketika ada satu orang berdosa yang bertobat. Dan Tuhan Yesus ingin ngomong kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, termasuk juga kepada kita saat ini, bahwa inilah yang sedang Tuhan Yesus lakukan. Ia mencari orang-orang yang berdosa itu untuk bergabung dalam pesta sukacita di surga nantinya, supaya mereka mengenal, bahkan mereka mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Yesus melanjutkan dengan perumpamaan yang kedua, yaitu dirham atau koin yang hilang. Diceritakan dalam perumpamaan ini bahwa ada seorang perempuan kehilangan satu koin yang jumlahnya kecil, tidak terlalu banyak. Lalu ia menyapu, ia mencari sampai menemukannya. Dan ketika perempuan ini menemukan koin itu, ia mengundang teman-temannya dan berkata, bersukacitalah bersamaku, karena aku telah menemukan koin yang hilang itu. Dan Yesus kembali menegaskan di dalam perumpamaan yang kedua ini, bahwa ada sukacita di antara malaikat-malaikat di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Soalnya Tuhan Yesus ingin menekankan kembali kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang yang kudus yang merasa paling benar pada waktu itu. Apakah kalian sudah mengerti sekarang? Bahwa aku sedang mengajak orang-orang yang berdosa itu untuk bertobat datang kepada aku, ikut di dalam pesta sukacita di surga. Tapi apakah orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengerti, Bapak Saudara? Nyatanya enggak, Bapak Saudara. Sudah beberapa kali mereka diberikan satu teguran oleh Tuhan Yesus, tapi mereka tetap tidak bisa memahami. Dan sampai puncaknya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat terkenal, yang seringkali kita sudah sering dengar. Itu perumpamaan tentang anak yang terhilang. Tuhan Yesus menceritakan bahwa ada seorang ayah yang memiliki dua anak. Sang anak bungsu itu meminta warisannya, lalu pergi meninggalkan rumah dan menghambur-hamburkan warisan yang dimilikinya itu dalam kesenangan dan dosa. Nah, Bapak Saudara, ketika seorang anak meminta warisan saat orang tuanya masih hidup, itu sama dengan dia mengharapkan orang tuanya cepat mati, Bapak Saudara. Udahlah, papa nggak usah lama-lama hidup, cepat mati aja lah, biar warisannya bisa dikasih. Biasanya respon orang tua kalau diginiin, ngapain, Bapak Saudara? Marah pasti. Tapi sang ayah dalam kisah perumpamaan ini diceritakan, dia memberikan warisannya itu tanpa pikir panjang kepada anak yang dikasihinya itu. Dan ketika ia mendapatkan warisannya itu, pada akhirnya sang bungsu bukan mendapatkan satu sukacita kepuasan yang sejati, tapi ketika semua uangnya habis, ia jatuh di titik terendah dalam kehidupannya, sampai ia harus makan makanan babi. Sesuatu yang sangat hina bagi orang Yahudi pada waktu itu. Dan di titik terendahnya ini ia baru sadar dan berkata dalam hatinya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Dan firman Tuhan mencatat bahwa ketika sang bungsu kembali ke rumah, meskipun dia berada cukup jauh dari rumahnya, tapi sang ayah yang selama ini sudah menanti-nantikan kepulangan anaknya yang bungsu ini, ketika sang ayah melihat anaknya itu pulang, sang ayah ini tidak menunggu lama, ia langsung berlari menghampiri anaknya untuk mendapatkan dia dan memeluknya. Nah, Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang menjadi puncak perumpamaan anak yang terhilang, ada 3 tokoh yang ditunjukkan pada kita. Yang pertama adalah sang anak bungsu, yang kedua adalah sang bapak itu sendiri, yang ketiga adalah sang anak sepupu. Tuhan Yesus memberikan ini untuk menunjukkan, membandingkan secara jelas bagaimana sang anak bungsu itu sama seperti orang-orang berdosa yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka yang secara sukarela datang kepada Yesus untuk mendengarkan ajaran Yesus dan mengenal Yesus secara pribadi. Sang Bapa itu sama dengan Tuhan Yesus sendiri, yang menanti-nantikan kedatangan sang anak bungsu. Yesus yang menanti-nantikan kedatangan orang-orang berdosa itu supaya hidup mereka bisa dipulihkan. Dan ada satu tokoh lagi, yaitu anak sulung. Anak sulung ini Tuhan Yesus gambarkan seperti siapa?
orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saya ingat dulu waktu diskusi kompak, kalau tidak salah waktu pertemuan pertama atau kedua, kami pernah membahas tentang topik perumpamaan ini. Pak Edi yang membawakan topik itu, dan Pak Edi menanyakan satu hal ini kepada kami. Kalau bapak-bapak baca perumpamaan ini, kira-kira bapak-bapak menempatkan dirinya sebagai yang mana? Sang bapak kah? Anak bungsu kah? Atau anak sulung? Nah, saya mau menanyakan pertanyaan ini juga buat kita semua. Waktu Bapak Ibu baca perumpamaan anak yang terhilangnya, kira-kira kita menempatkan diri kita di posisi siapa, Bapak Ibu? Apakah bapak yang menunggu anak-anaknya? Apakah anak sulung? Ataukah anak bungsu? Dan ini biasanya berbeda-beda, Bapak Ibu. Kebanyakan orang menempatkan diri sebagai anak bungsu yang pulang kepada bapak dan mendapatkan kasih. Tapi percaya atau enggak, Bapak? Banyak orang-orang Kristen sebenarnya berada di posisi sang anak sulung. Kita yang mendapat berkat begitu melimpah di dalam gereja Tuhan, kita yang mendapatkan sukacita yang sama seperti yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tapi seringkali kita tidak merasakan semuanya. Nah, Bapak Saudara, ketika kita melihat perumpamaan ini, kita bisa belajar yang pertama dari sang bungsu, bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu bukan karena usaha kita, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Ketika sang bungsu kembali dan diterima oleh ayahnya, seharusnya di mata ayahnya, sang bungsu ini adalah jadi anak yang mengecewakan orang tua. Dia sudah menghabiskan warisan orang tuanya, bahkan kembali dengan kondisi yang sangat buruk. Manusia normalnya akan mencampakkan anak yang seperti ini. Tapi sang ayah kita melihat bagaimana dia menerima sang bungsu. Bahkan ia melupakan semua kesalahan yang dilakukan oleh sang bungsu itu, dan dia langsung lari mendapatkan anaknya ini, memeluk karena dia sudah begitu merindukan anak yang dia kasih. Dan di dalam Tuhan, ketika kita mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan, itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, Bapak. Bukan karena betapa baiknya kita, bukan karena betapa hebatnya kita, bukan karena kita bisa melayani ini dan itu, bukan karena uang kita banyak dan kita banyak memberikan ke gereja, bukan. Keselamatan yang Tuhan berikan itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, karena Ia begitu mengasihi kita. Dan Bapak Saudara, ini kiranya satu hal yang harus kita pahami. Dan ketika kita merasakan diri kita berada di dalam posisi sang anak bungsu tadi, Bapak Saudara, marilah kita mengingat bahwa ketika Tuhan menerima kita dengan segala kesalahan kebobrokan kita, kiranya kita dapat kembali kepada Tuhan dengan mau terus berjuang hidup di dalam pertobatan. Dan pertobatan yang sejati itu tidak akan pernah menuntun kita kepada keputusasaan. Itu akan menuntun kita pulang dan menuntun kita kepada anugerah Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kiranya ini jadi satu hal yang harus kita ingat. Ketika kita jatuh dalam dosa, seringkali iblis membawa kita semakin jatuh ke dalam dan membuat kita semakin takut untuk mendekat kepada Tuhan. Semakin banyak kita berbuat dosa, semakin banyak kita merasa tidak layak, Bapak. Aduh Tuhan, aku nggak bisa datang lagi sama Tuhan. Aku terlalu kotor, aku terlalu buruk. Aku nggak pantas untuk ketemu kepada Tuhan. Doa baca Alkitab pun aku nggak layak, Tuhan. Nah, seringkali pemikiran seperti ini yang kita alami ketika kita jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan nggak mau itu, Bapak. Tuhan pengen kita punya sikap seperti sang anak bungsu tadi. Sejelek-jeleknya kita, seburuk-buruknya kita, sejatuh-jatuhnya kita, Tuhan pengen supaya kita pun datang lari kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menerima kita. Menerima kita apa adanya. Tapi sekali lagi, meskipun Tuhan menerima kita apa adanya, pertobatan yang sejati itu tidak pernah membiarkan kita tetap apa adanya. Karena Tuhan akan mengubahkan kita menjadi lebih baik, terus-menerus membaik, sesuai dengan versi yang terbaik yang Tuhan sudah rancang untuk kita semua. Nah, Bapak Saudara, ketika kita belajar dari sang bungsu ini, kita akan belajar bagaimana seburuk apapun kehidupan kita mengingat Tuhan masih tetap mengasihi. Tapi pertanyaan Tuhan kepada orang Farisi dan ahli Taurat tidak berhenti di sana. Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus beralih pada pertanyaan yang lain. Tuhan Yesus akan bertanya kepada mereka,
Kenapa sih kok kamu ngomel? Kenapa kamu bersungut-sungut dan menggerutu? Ada yang salah dengan hati. Tuhan Yesus tidak berhenti kepada kisah anak bungsu. Kalau misalnya cerita itu berhenti pada kisah anak yang bungsu, ini jadi satu cerita yang indah ya Bapak Ibu, karena happy ending. Tapi kalau kita baca perumpamaan tentang anak yang tenggelam, endingnya itu menggantung. Tuhan Yesus tidak memberikan satu jawaban yang pasti. Kalau kita baca di dalam kelanjutan ceritanya, Tuhan Yesus menceritakan tentang kisah anak yang sulung. Anak yang melambangkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jika anak sulung itu berada di rumah, dia dengan segala kekayaan yang dimiliki bapaknya, dia tetap tinggal di rumah dan menikmati semuanya. Anak sulung ini gak pergi ke negeri yang jauh, Bapak. Dia tetap tinggal di rumah, dia tetap bekerja, dia tetap taat, dia tetap setia sama bapaknya. Tapi waktu adiknya pulang dan ayahnya mengadakan pesta, langsung naik darahnya, Bapak. Ia marah-marah, bahkan ia gak mau masuk ke dalam rumahnya. Ia berkata kepada ayahnya, sudah bertahun-tahun aku melayani engkau, aku gak pernah melanggar perintahmu, tapi engkau tidak pernah memberikan seekor anak kambing pun bagiku untuk bersuka cita. Engkau tidak pernah mengadakan pesta yang begitu besar untukku. Kenapa ayah melakukan semuanya ini? Kalau kita melihat perkataan anak sulung tadi, sebetulnya anak sulung tadi itu sedang memandang relasinya dengan bapaknya hanya sebagai hubungan upah dan kerja, bukan dalam hubungan kasih dan keluarga. Ia mengatakan, sudah bertahun-tahun aku melayani engkau, tapi engkau tidak pernah sekalipun memberikan hadiah kepadaku. Ini satu kalimat yang mengungkapkan satu hal yang sangat penting, yang menjadi isi hati dari sang anak sulung tadi. Bahwa anak sulung tidak melihat dirinya sebagai anak yang dikasihi bapaknya, tetapi sebagai hamba. Ia memandang relasi dengan ayahnya hanya sebatas relasi upah dan kerja itu tadi, bukan sebagai anak yang dikasihi oleh ayahnya. Sang anak sulung merasa bahwa dirinya layak diberi upah. Ia pantas menerima penghargaan, bahkan ia lebih baik daripada adiknya. Sekilas kita mungkin nggak ada yang salah dengan kecemburuan sang anak sulung tadi. Bahkan mungkin beberapa dari kita waktu baca perumpamaan ini, mungkin kita bertanya dan berpikir, iya, kok bapaknya nggak pernah ngasih hadiah kepada anak yang sulung? Bukankah anak yang sulung ini layak? Bukankah sang anak sulung ini pantas mendapatkan satu hadiah itu? Kelihatannya baik-baik saja, bukan Bapak Saudara, ketika kita punya pemikiran seperti itu. Tapi hati-hati, Bapak Saudara, ini satu pemikiran yang kurang tepat sebetulnya. Kalau kita melihat respon sang bapak kepada anak sulung ini, sang bapak tuh nggak pernah melihat anaknya sebagai seorang budak, dan ia pun tidak pernah ingin anaknya hidup sebagai seorang budak. Sang bapak ingin supaya anaknya pun hidup merasa sebagai anak yang dikasihinya. Dan inilah masalah besar dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan bisa jadi masalah kita semua. Kita bisa rajin beribadah kepada Tuhan, kita bisa aktif melayani Tuhan, kita bisa jadi orang yang taat dan setia. Tapi di saat yang sama, kita tetap tidak mengasihi Tuhan sebagai Allah dan Bapa kita. Kenapa anak sulung merasa seperti tadi, bros? Karena ia mengira bahwa hubungannya dengan bapaknya itu diukur berdasarkan apa yang sudah ia lakukan, berdasarkan prestasinya, berdasarkan ketaatannya. Di dalam pikirannya, kalau aku taat, kalau aku bekerja dengan rajin bagi bapakku, aku pantas diberi upah. Padahal hubungannya dengan bapaknya seharusnya didasarkan dengan kasih, bukan dengan upah. Dan ketika kita membaca kisah ini, banyak orang mungkin berpikir bahwa apa yang dikeluhkan, apa yang diomongkan oleh anak sulung tadi bagus. Dan kalau kita pun merasa seperti itu, hati-hati. Karena bisa jadi itu menjadi tanda bahwa kita pun melihat Tuhan dengan kacamata prestasi dan upah, bukan dari kacamata anugerah dan kasih. Hati-hati, Bapak. Kalau kita lebih merasa jijik daripada mengasihi, daripada berbelas kasih ketika melihat dosa orang lain, itu juga bisa jadi cerminan hati kita.
Kalau kita lihat orang-orang yang banyak melakukan dosa, tapi mereka kelihatannya banyak berkatnya, hidup mereka baik-baik saja, dan kita mau menemani Tuhan. Tuhan, kenapa kok mereka seperti ini? Sedangkan aku yang taat sama Tuhan, aku yang selama ini melayani Tuhan di gereja, aku setiap hari minggu rajin datang ke gereja. Kenapa kok aku nggak dapat berkat yang sama kayak mereka? Mirip nggak Bapak Ibu sama Tuhan yang anak sulung? Mirip ya Bapak Ibu ya? Karena memang Tuhan Yesus menunjukkan perumpamaan ini menjadi satu teguran halus kepada orang-orang Farisi ahli Taurat, dan juga mungkin kepada kita yang selama ini merasa diri kita kudus, diri kita layak, pantas dikasihi Tuhan, layak mendapat berkat-berkat Tuhan. Tuhan ingin memberikan satu teguran kepada kita semua. Karena sekali lagi, yang pantas menilai orang itu layak mendapat kasih Tuhan, layak mendapat berkat Tuhan, itu bukan kita. Kristuslah Tuhanlah yang pantas menjadi satu-satunya hakim. Dan tugas kita itu hanyalah mengasihi orang-orang berdosa yang Tuhan izinkan datang di dalam gereja kita, di dalam kehidupan kita. Sang anak sulung tadi berkata kepada bapa dan adiknya, anakmu itu telah menghabiskan hartamu. Perhatikan ya Bapak Ibu, dia menyebut adiknya dengan kata apa? Anakmu itu, bukan adikku. Ketika dia marah, dia emosi, dia menyalahkan bahwa ini semua salah ayahnya. Dan ia tidak lagi melihat adiknya itu sebagai saudara yang dia kasihi, tapi sebagai musuh, Bapak Saudara. Seakan-akan mereka nggak ada hubungan lagi. Anakmu itu telah menghabiskan hartamu. Dan kalau kita memusatkan hidup kita kepada setiap prestasi maupun jasa, setiap usaha yang kita lakukan, sadar ataupun tidak, itu akan membuat kita juga mudah menyalahkan orang lain. Kalau kita mengukur segala sesuatu di dalam kehidupan kita dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan kerja keras kita, hati-hati Bapak. Kita akan dengan mudahnya mengukur orang lain dengan ukuran itu juga. Karena itu Bapak, marilah kita belajar hal ini. Salah satu ujian terbesar bagi kita orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, adalah ketika kita melihat orang lain jatuh dalam dosa. Apa yang menjadi respon kita? Ketika kita lihat orang lain jatuh dalam dosa dan mereka datang kepada Tuhan, mereka mau hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Atau bahkan ketika kita lihat orang-orang yang masih hidup dalam dosa itu, ternyata hidupnya lebih baik dari kita. Apa yang jadi respon kita? Apakah kita berkata dalam hati, Tuhan, kok Tuhan gak hadir sih? Kok orang yang kelihatannya banyak dosanya itu malah hidupnya lebih baik dari aku? Atau kalau kita lihat orang yang banyak dosanya tertimpa satu malapetaka, gimana respon kita? Apakah dalam hati kita ngomong kapok? Emang pantas kok beri akibatnya itu? Gak bisa banyakkan dosa sih? Ataukah kita mau belajar berkata, gimana ya cara saya bisa menolong dia supaya dia datang kepada Tuhan? Nah, ini satu pertanyaan yang Tuhan berikan bukan hanya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu, tapi juga kepada kita semua. Ketika kita menjadi orang-orang yang mau hidup di dalam kasih karunia, kita akan rindu melihat orang lain dipulihkan, bukan dipulihkan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Bapa kepada kedua anaknya. Sang Bapa ketika melihat kedua anaknya ini terhilang. Jadi hati-hati Bapak saya. Yang terhilang itu bukan hanya anak bungsu yang pergi dari rumahnya, tapi sang anak sulung yang berada di rumahnya pun bisa terhilang. Dan sang Bapa melihat keduanya itu. Dan respon sang Bapa adalah bagaimana ia mengasihi, ia bahkan bersukacita atas kembalinya mereka yang terhilang. Ketika sang anak bungsunya ini kembali pulang dan dia melihat anak sulungnya tidak masuk ke dalam rumah, sang Bapa itu tidak mengabaikannya, Bapak. Ketika dilihat anak sulungnya masih berada di luar rumah, Bapak itu apa? Dia menghampiri sang anak sulungnya. Sama seperti apa yang dilakukan ketika anak bungsunya pulang. Sang Bapak itu datang kepada sang anak sulung, dia bertanya, kenapa kok kamu gak mau masuk? Adikku udah pulang. Ia mendatangi anaknya, ia gak marah-marah. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan pun sebenarnya juga tidak hanya datang kepada mereka yang masih hidup dalam dosa, tapi kita pun yang sudah berada di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan juga senantiasa datang kepada kita. Tuhan ingin terus mengingatkan kita supaya kita pun bisa hidup terus dalam kasih karunia Tuhan dan punya hati yang sama seperti hatinya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat,
Tuhan Yesus bukannya mau menyalah-nyalakan mereka, bukannya mau mencaci maki mereka, tapi ini satu teguran halus yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya orang-orang Farisi dan ahli Taurat pun itu bisa bertobat, supaya mereka yang merasa dirinya layak bisa menyadari bahwa mereka juga sama-sama seperti orang-orang yang mereka anggap berdosa itu, sama-sama butuh kasih karunia Tuhan. Dan ketika Tuhan datang kepada kita sama seperti Bapa yang datang kepada anaknya itu, Ia memanggil anaknya anakku. Ia memanggil dengan nada kasih, bukan dengan kecaman ataupun ancaman. Dan Tuhan datang membujuk, mengajak dengan lembut, bukan dengan memaksa kita. Karena Tuhan tahu yang Ia kejar itu bukan sekedar ketaatan kosong, bukan karena kita mau taat setia karena kita mendapatkan sesuatu, tapi Ia ingin memulihkan hubungan yang sudah rusak. Ketika Tuhan datang kepada sang anak sulung tadi, kepada sang Bapa, ketika sang Bapa itu datang kepada sang anak sulungnya, Ia ingin mengingatkan pada anak sulungnya bahwa engkau ini anakku, segala yang punyaku ini punyaku juga. Kenapa kok kamu jadi sedih-sendiri ketika adikmu datang dan kita mengadakan pesta? Bukankah kamu merasakan semuanya itu, mendapatkan semuanya itu ketika kamu berada di rumah? Tapi seringkali kita juga seperti yang anak saya tadi, kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita sudah dikasihi dengan oleh Tuhan dengan begitu rupa. Tapi ketika kita melihat ada orang berdosa datang, kita tiba-tiba langsung marah. Seakan-akan Tuhan gak pernah menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan saudara, ketika sang ayah tadi, sang bapak tadi berbicara kepada anak, ia mengatakan engkau selalu bersama. Kapan si ayah mengusir dari kamu dari rumah? Kapan sih aku gak pernah memberikan apa yang seharusnya jadi punya? Dan ini menjadi masalah terbesar dari sang anak sulung. Ia tinggal bersama ayahnya, ia tinggal semua dengan ayahnya, tapi ia tidak menikmati relasi dengan ayahnya. Ia lebih mencintai pesta, teman-temannya, dan juga keuntungan yang ia bisa dapatkan daripada kehadiran sang bapaknya. Banyak dari orang-orang Kristen yang datang ke gereja, mereka seperti hadir setiap hari minggunya, mereka aktif melayani Tuhan, tapi kadang mereka nggak sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Satu hal yang harus kita berhati-hati, karena kita pun bisa terhilang di dalam rumah Tuhan. Seperti tikus yang kelaparan di lubung mati, kita pun tetap bisa merasa haus dan lapar di tengah gereja Tuhan. Dan kalau kita merasakan semuanya itu, firman Tuhan hari ini ingin kembali mengingatkan kita semua bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah ahli warisnya Tuhan. Kita bukanlah budak. Dan Tuhan tidak pernah memperlakukan kita sebagai buruh kerja, Bapak, tetapi sebagai anak-anak yang dikasihi. Dan Ia ingin supaya kita pun hidup dengan merangkul identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan mentalitas pekerja upah. Dan itu adalah kita bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah punya respon yang tepat? Respon seperti sang Bapa? Atau jangan-jangan selama ini kalau kita lihat ada orang yang berdosa, respon kita malah sama seperti sang anak sulung? Apakah di dalam keluarga kita, rumah kita sudah menjadi tempat pemulihan, di mana anak-anak kita merasa dikasihi secara adil, di mana anak-anak kita merasakan kehadiran kita sebagai para orang tua, sebagai papa mama mereka? So, jangan-jangan selama ini ketika berada di rumah, anak-anak kita malah merasa dihakimi oleh kita. Ketika ada anggota keluarga kita yang gagal, ketika pasangan kita melakukan kesalahan, ketika anak-anak kita mungkin jatuh dalam dosa, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita menutup pintu rumah kita? Apa kita tidak mau menerima mereka dengan segala kesalahan dan kekurangan mereka? Atau kita malah mau membuka tangan bagi mereka, merangkul mereka, dan mengatakan pada mereka, kamu memang gak sempurna, kamu memang orang yang berdosa, tapi aku sebagai pasangan, sebagai orang tuamu, mau merangkul engkau, mengasihi engkau, sama seperti Tuhan sudah mengasihi. Apakah kita di dalam gereja kita, apakah GKMI Pengharapan sudah menjadi gereja yang mau merangkul orang-orang yang terluka, mereka yang bergumul di dalam dosa-dosa mereka? Ataukah jangan-jangan ada orang-orang yang malah takut datang ke dalam gereja kita?
dihakimi, mereka takut dibanding-bandingkan. Kira-kira apakah kita sudah menjadi gereja yang seperti itu? Dan di dalam hati kita pribadi, apakah hati kita sudah bersuka cita ketika ada satu orang yang berdosa itu bertobat? Bahkan ketika ada satu orang yang berdosa, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Atau diam-diam kita merasa ini, karena kelihatannya hidup mereka lebih enak daripada hidup kita. Nah, Bapak Yesus bukan hanya menceritakan perumpamaan ini, tapi Yesus adalah penggenapan dari perumpamaan itu sendiri. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita patut bersuka cita dan bergembira ketika ada orang yang berdosa kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus ingin mengajak kita supaya kita juga memiliki hati dan kerinduan yang sama seperti Sang Bapa dari Kisah. Ia ingin mengajak kita supaya kita memiliki hati dan kerinduan yang sama seperti Yesus. Ia ingin mengajak kita untuk melihat segala sesuatunya dari kacamata kasih karunia, bukan dari kacamata penghakiman. Karena sekali lagi, yang bisa dan pantas untuk menjadi hakim itu hanyalah Tuhan sendiri. Dan tugas kita adalah mengasihi orang-orang yang ingin datang kepada Tuhan. Karena percayalah Bapak, ketika kita mengasihi orang-orang yang kita anggap berdosa, Tuhan bisa memakai semuanya itu untuk membawa mereka datang kepada Tuhan, bahkan dipulihkan melalui kasih kita kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia menjadi anak sulung Allah yang rela mencari dan menyelamatkan kita. Kalau dalam kisah perumpamaan tadi, sang anak sulung tadi bukannya datang mengambil adiknya dan marah-marah. Tuhan Yesus menggenapi dan Ia mengatakan bahwa Ia datang ke dalam dunia ini. Ia turun mencari yang hilang, bahkan merangkul orang-orang yang berdosa. Ia mau menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Dan ketika kita pulang kepada Bapa, itu karena kasih Bapa. Itu karena kasihnya kepada kita. Yesus anak yang tidak pernah hilang itu rela diperlakukan seperti anak yang tersesat, supaya kita yang hilang boleh kembali ke rumah Bapa. Dan salibnya menjadi bukti terbesar bahwa Tuhan pun peduli kepada kita yang terhilang. Baik kita yang terhilang karena kita pergi jauh keluar sana, ataupun mungkin kita yang terhilang ketika kita berada di dalam rumah Bapa. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Bapak Saudara, di Lukas 15 ini berakhir tanpa jawaban. Apakah sang anak sulung tadi masuk ke pesta atau tetap di luar? Alkitab tidak memberikan satu jawaban yang pasti kepada kita semua. Kenapa? Karena ini jadi satu pertanyaan juga yang ingin Tuhan tanyakan kepada kita semua. Tuhan sedang bertanya kepada kita, apakah kita akan tetap berdiri di luar, terus merasa diri paling benar, merasa diri paling kudus, paling suci, dan gak mau menerima orang-orang berdosa itu dalam rumah kita? Ataukah kita mau masuk ke dalam rumah itu dan bersama-sama bersuka cita dengan Tuhan atas pertobatan dari orang-orang yang sudah datang berbalik kepada Tuhan? Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua jadi keluarga yang mau peduli dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan segala kekurangan dan kesalahan mereka. Menjadi gereja yang mau merangkul mereka yang terhilang, mereka yang rindu mendapatkan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Karena seperti firman Tuhan, satu orang berdosa yang bertobat, seluruh surga bersuka cita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, lembutkanlah hati kami. Terkadang kami lupa bahwa kami pun sama seperti orang-orang berdosa di luar sana yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kami tidak lebih baik, kami tidak lebih layak dari mereka. Bahkan kami kalau selama ini kami menganggap diri kami layak, kami menganggap diri kami pantas untuk berada di gerejamu ini, padahal sebetulnya keselamatan yang kami dapatkan itu semata-mata adalah kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami, itulah satu-satunya alasan kami mendapatkan keselamatan. Kami dilayakkan karena kasih Tuhan. Karena itu ajar kami Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan ada orang-orang yang masuk ke dalam kehidupan kami,
yang masuk ke dalam gereja kami. Ketika Tuhan mempercayakan mereka ada di dalam hidup kami, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka yang butuh merasakan kasih Tuhan, ajar kami untuk meresponinya, bukan dengan nada penghakiman, tapi dengan tangan yang mau merangkul dengan penuh kasih. Karena kami yakin dan percaya ketika Tuhan menempatkan mereka di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, di dalam gereja kami, Tuhan mau memakai kami menjadi alat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan itu melalui setiap kami. Kami sadar kami tidak sempurna, kami bisa jatuh dalam dosa, kami bisa salah ya Tuhan. Karena itu ajar kami untuk hari lepas hari, kami mau terus bergantung berserah kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh memakai kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami, untuk rekan kerja kami, bahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam gereja-Mu ini. Ajar kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang mau mengasihi, bukan menghakimi segala dosa-dosa yang diperbuat oleh orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, mohon waktunya sejenak karena Penatua Rudi akan menyampaikan tentang satu kegerakan yang akan kita sama-sama lakukan. Cek, terima kasih itu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kita diharapkan untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, dan kita akan melakukan satu kegerakan di dalam gereja kita dalam beberapa bulan ke depan. Kalau kita ingat buku ini, mungkin kurang lebih di atas 10 tahun ya, kita 15 tahun yang lalu kita pernah mengadakan 40 Days of Purpose ini dari Rick Warren. Waktu itu dilakukan selama 40 hari. Tapi kita akan lakukan untuk kali ini selama 40 minggu. Jadi kita akan mulai program ini menjabarkan bagaimana hidup kita ini Tuhan punya tujuan bagi setiap hidup kita. Bahwa Tuhan itu punya tujuan ilahi bagi setiap hidup kita. Kita datang ke gereja bukan, kalau Pak almarhum Pak Dani bilang, kita bukan gadudi, datang duduk diam. Tapi kita Tuhan punya tujuan bagi kita untuk menjadi berkat. Selain kita juga menyadari kehidupan kita, siapa diri kita sebetulnya, dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi buku ini akan Bapak Ibu akan beli ya. Harganya aslinya hampir 100.000, tapi disubsidi, dapat diskon, kemudian disubsidi dari uang buku pendeta Edi, disubsidi gereja. Jadi Bapak Ibu hanya menggantikan satu buku ini 20.000. Subsidinya banyak ya, lebih daripada subsidi pemerintah ya. Jadi disubsidi banyak, diharapkan satu orang punya satu, bukan satu keluarga satu orang punya satu. Karena ini buku cukup pribadi ya, masing-masing kita bisa pelajari, baca ini setiap hari supaya tidak berebut, dan kita bisa catat apapun yang kita dapatkan dari buku ini, bisa dicoret-coret dan segala macamnya ya. Jadi kenapa diberikan diskon dan begitu banyak, supaya Bapak Ibu bisa menggantinya, membelinya untuk satu orang satu buku ya. Ini kalau 20.000 kan kita jajan bakmi sama minum di sebelah itu pas lah gitu ya. Dan kita dapat buku ini yang luar biasa manfaatnya. Kita akan mulai program 40 Weeks of Purpose ini mulai tanggal 22 Februari. Nanti akan dipandu oleh Pendeta Muda Niko dan Evangelis Yonatan, yang nanti akan setiap minggu akan diberikan mungkin ada renungan atau catatan-catatan yang diperlukan untuk mengerti dan memahami buku ini. Jadi buku ini sudah bisa dibeli mulai hari ini. Nanti di bawah bisa bertemu saya, dan juga nanti akan dengan Ibu Lina Wati, saudari Cik Nana ya, supaya
tidak terlalu mepet dengan waktunya tanggal 22. Ya, jadi Bapak Ibu yang bisa hari ini mengambil dan membelinya, saya persilahkan, saya tunggu nanti di bawah. 20.000 satu buku. Diharapkan setiap keluarga setiap warga jemaat punya satu. Ya, jadi ini yang akan kita lakukan. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari buku ini. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Muda Nicholas yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi dasar dalam kehidupan kita, firman Tuhan yang sungguh memberkati. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, menginfokan bahwa nanti setelah ibadah masih ada satu acara sebentar, mohon ditunggu ya kesabarannya. Nah, kita akan menutup ibadah kita dengan menaikkan pujian berkat bagi Allah, bagi keluarga, komitmen komunitas, pengakuan iman rasuli dan doa berkat nanti akan dilayani oleh Pendeta Muda Nicholas. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini. Kepada kasih Tuhan adalah kita sebagai orang-orang Kristen yang ingin meladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen komunitas kita.
Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia yang memilikinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai anggota dari Gereja Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan Gereja Tuhan dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.